Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Semangat belajar pagi hari ini ya. Semangat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, bahagia ya. Ada yang sedih? Nggak ada ya. Kalau sedih kemana biasanya curhatnya? Ke medsos. Ya iya kan, bikin status WA gitu ya. Aduh sedih nih, kenapa sih dia gak pernah mikirin aku terus? Cie. Biar apa sih curhat ke medsos tuh biar apa? Biar dapat perhatian ya. Ini malu-malu jawabnya. Terus kalau curhat kemana jemaah? Kemana curhatnya? Ke Allah. Yakin. Coba kita bahas pagi hari ini ya. Tema kita adalah sembunyikan kesulitan, Allah bantu diam-diam. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Siap semuanya untuk belajar ya. Ada tayangan nih. Sembunyikan kesulitanmu karena ada yang lebih sulit tanpa kita ketahui. Kita lihat tayangannya. Semoga kita semuanya yang belajar hari ini atau siapapun kita terhindar dari kesulitan ya. Amin. Dan kalau ada kesulitan sebaiknya gimana? Apakah harus disembunyikan aja? Sama keluarga juga disembunyiin aja, sama siapapun disembunyiin aja. Tapi kan kita juga butuh bicara Ustadz Syam. Kita harus gimana Ustadz? Silakan. Tapi guru kami Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Yusuf ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang nabi-nabinya, salah satunya Nabi Yakub alaihissalam yang pada saat itu mengalami masalah. Tapi beliau katakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguh aku hanya mengaduhkan daripada kesedihanku, daripada masalahku, daripada keresahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik di akhir zaman di tahun 2025 ini, subhanallah, ada pintu hisab terbaru. Apa itu? Pintu hisab sosmed. Ya, Kalau orang dulu tidak ada pintu hisab sosmed karena nggak ada sosmed. Jadi para sahabat Nabi, orang-orang terdahulu, termasuk nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat terdahulu, nanti tidak bakal dihisap sosmednya. Kalau kita semua sosmed punya. Oh, belum dihisap sosmed yang warna ungu, dihisap lagi yang warna hitam, yang warna biru juga. Biasanya ibu-ibu ngumpulnya di sosmed warna biru itu. Subhanallah, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah seseorang tidak boleh menceritakan kesedihannya? Jawabannya boleh, tapi kepada yang bisa memberikan solusi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanya sama mereka, Pak Kiai, nanya kepada ulama yang takut sama Allah, tanya solusinya, saya sedih, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Ternyata kiainya lebih miskin. Akhirnya pulang bahagia. Kenapa? Yang ditanya lebih miskin daripada yang bertanya. Saya punya ini, saya sakit. Yang ditanya ternyata subhanallah malah lebih sakit. Sehingga pulang dalam keadaan bahagia. Artinya tanyalah kepada yang bisa memberikan solusi. Kalau dipasang jadi status itu tidak semua bisa kasih solusi. Yang ada bisanya ngasih reaksi. Belum tentu reaksinya baik. Bisa jadi reaksinya tidak baik. Syukurin lu dasar siapa suruh utangnya nggak dibayar-bayar. Subhanallah.
Maka menceritakan keluh kesah kita hanya kepada manusia yang bisa memberikan solusi. Yang kedua, ceritakan kepada Allah. Kenapa? Ada sebuah hadis qudsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada hambanya berupa sakit, lalu dia tidak mengadu kepada siapapun. Dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, maka akan kuganti kulitnya, kuganti dagingnya, kuganti darahnya dengan yang baru. Subhanallah, ku ganti semua dengan yang baru dan ku ganti dirinya dengan diri yang baru yang bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Masya Weh, Allah. subhanallah. Berarti kalau curhat tuh emang kalau sama orang yang berkompeten tuh boleh ya. Boleh dong, contoh punya sakit, nggak Ah. mungkin nggak curhat ke dokter. Betul. Apalagi kalau masalah ibadah, nanya. Iya, nanti curhat sama orang, orang malah nyeritain masalahnya. Masalah warisan, masalah apa segala macam. Makanya ada di sini, curhat dong Ustadz. Nanti ya, Iya. tetap Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Baru pertama ya, masih panjang perjalanan kita. Benar gak sih katanya kalau misalkan kita sebenarnya tuh nyembunyiin masalah kita tuh sebenarnya supaya terhindar dari orang yang menjelek-jelekan kita. Benar gak itu Ustadz Afif? Biar Insya kita gak Allah. dijelekin sama orang, sembunyiin aja deh masalahnya gitu. Daripada dijelek-jelekin, sembunyiin aja. Iya, silakan Ustadz. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam dan Bang Soni serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana keadaan kita bercerita? Tadi benar Ustaz Syam mengatakan hati-hati terhadap lawan bicaramu. Hati-hati terhadap temanmu. Minhum al-munafiqun. Di antara mereka ada yang munafik. Kelihatannya pengen ngasih problem solving. Tapi ternyata itu menjadi kartu as untuk dipegang kejelekan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ada sebuah qasidah. Doa yang dipanjatkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya alima sirri minna. La tahtiki sitrana. Wa'afina. Wa'afu anna. Wa kun lana haithu kuna. Wahai yang merahasiakan segala macam dari bentuk keburukan saya. Maka tutupilah aib saya. Sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka-buka. Sehingga masalah itu punya dua solusi. Yang pertama, boleh jadi dia mesti dicurhatkan kepada orang yang tepat. Kenapa? Sebab nanti akan menjadi problem psikis. Bayangkan beban kita kalau kita curhatkan agak sedikit berkurang bebannya. Juga kalau kita tahan sendiri itu menjadi kontraproduktif. Kenapa? Psikologis kita belum tentu bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Boleh jadi pemikiranmu, masalahmu ada jawaban dengan temanmu. Tapi perhatikan dengan lawan bicaramu. Sekelas Al-Imam Syafi'i, Al-Mujtahid Mutlak. Beliau saja mengadu kepada gurunya. Nah dalam hal ini maka yang paling tepat mengadu kepada gurunya dengan curhat dong Ustadz. Insya Allah. Al-Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya. Sakautu ilal waqi an su'il hifzi. Aku bertanya kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani antarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Dalam hal ini kita lihat Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya. Fas'alu ala dzikri yang disebutkan oleh Ustaz Sam dalam ayat Quran tadi adalah tanya kepada ala dzikri yaitu ulama atau orang yang kompeten di bidangnya. Mengenai politik tanya ahli politik, mengenai keuangan tanya mereka yang ahli keuangan, mengenai pembangunan tanya teknokrat pembangunan. Yang tidak boleh diceritakan tentang aib kita, masalah-masalah besar. Apalagi Nabi Muhammad SAW begitu dilempari oleh pemuda Taif berdarah-darah, beliau langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aduan beliau? Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Jadi Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap lawan bicara kita, boleh jadi itu pegangan kartu dia. Benar. Karena barangkali dia memegang rahasia kita. Maka cari sahabat yang tidak pernah lelah 24 jam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi nanya sama guru gitu. Niatnya ada problem solving sama orang mau jadi ketua salah Ada gitu ya. tukang ojek nanya sama saya. Gimana? Nggak punya uang. Iya, terus? Saya kasih petunjuk. Tahajud malam minta sama Allah. Siangnya bawa uang 2,5 juta. Kok bisa? Motornya digade. Ya Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Afif. Masya Allah. Makanya menjadi masalah ya, karena kita curhat dengan orang yang salah ya. Mas salah gitu kan. Ya Allah, yuk kita lanjutkan lagi nanti ya. Temanya masih sama nanti. Sembunyikan kesulitan, Allah bantu diam-diam. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.